Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, dosen Prodi Ekonomi Syariah FAI-UMY, akan menyampaikan materi tentang kerjasama untuk penggarapan tanah yang dikenal dengan istilah muzara'ah atau mukhabarah. Pengertian muzara'ah atau mukhabarah. Muzara'ah itu adalah akad kerjasama penggarapan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan pihak lain yang menggarapnya dengan perjanjian hasilnya milik mereka berdua sesuai dengan pembagian yang disepakati, misalnya setengah-setengah atau sepertiga dua per tiga dan lain sebagainya. Disebut pula dengan istilah mukhabarah dengan pengertian yang sama. Itu menurut jumhur ulama. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, jika bibitnya dari pemilik tanah disebut muzara'ah. Jika bibitnya dari penggarap disebut mukhabarah. Akad muzara'ah dan mukhabarah ini memiliki kesamaan dengan ijarah. Jika bibitnya dari pemilik lahan atau muzara'ah, maka mirip dengan ijarah jasa. Penggarap seperti menyewakan jasanya pada pemilik lahan. Cuman bedanya, kalau di dalam ijarah jasa, pemberi jasa itu dibayar dengan nominal tertentu. Sedangkan di dalam muzara'ah, penggarap disepakati akan mendapatkan persentase tertentu yang nominalnya nanti itu tidak pasti, tergantung dari hasil kerjasama tersebut. Sebaliknya, jika bibitnya dari penggarap atau mukhabarah, maka mirip dengan ijarah barang, yaitu ijarah lahan. Seakan-akan pemilik lahan itu menyewakan lahannya kepada penggarap. Cuman bedanya kalau di dalam ijarah lahan, pemilik sawah itu mendapatkan sewa dengan nominal yang pasti. Sedangkan di dalam mukhabarah, bagian yang akan diterima pemilik lahan itu baru berupa persentase dari hasil yang tidak pasti nominalnya di kemudian hari. Muzara'ah mukhabarah ini juga ada kemiripan dengan syirkah. Muzara'ah dan mukhabarah dan syirkah itu sama-sama kerjasama untuk berbagi hasil dari hasil usaha bersama. Cuman perbedaannya, bagi hasil di dalam akad muzara'ah atau mukhabarah itu adalah bagi hasil kotor tanpa dikurangi biaya operasional, tanpa dikurangi dari nilai sewa tanah. Sedangkan di dalam syirkah, bagi hasil dilakukan pada hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional. Rukun muzara'ah menurut Hanafiyah itu hanyalah ijab dan kabul dari pemilik lahan dan penggarap. Sedangkan unsur-unsur yang lain itu disebut dengan lawazimul akdi, hal-hal yang tak terhindarkan di dalam akad. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun muzara'ah atau mukhabarah itu ada 4, yaitu ada ijab dan kabul, kemudian ada pemilik lahan dan petani penggarap, serta ada objek akad. Dalam hal ini manfaat lahan, manfaat kerja, dan bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap. Termasuk di sini tentunya ada benih yang akan ditanam. Nah, sedangkan syarat-syarat muzara'ah atau mukhabarah itu terkait dengan masing-masing rukun. Syarat pemilik lahan dan penggarap itu akil baligh serta rasyid, cerdas dalam mengelola harta. Kalau mereka itu baru mumayyiz, itu harus mendapatkan persetujuan orang tua atau walinya. Sedangkan syarat ijab kabul sebagaimana syarat-syarat ijab kabul dalam akad yang lain, yaitu menggunakan lafal yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak
dan kabul itu sesuai dengan ijab, bersambung dan dilakukan dalam satu majelis akad, yaitu dalam satu waktu. Sedangkan syarat penanaman itu diketahui. Misalnya dijelaskan apa yang akan ditanam, karena beda yang ditanam maka beda pula penanamannya. Sedangkan syarat yang ditanam itu adalah sesuatu yang dapat menerima pengaruh tindakan penanaman. Artinya ada nilai tambah ketika ditanam. Gabah itu memiliki nilai tambah jika ditanam. Tapi kalau sudah menjadi beras itu tidak memiliki nilai tambah untuk ditanam, malah merusak. Kemudian syarat lahan itu berupa tanah yang layak ditanami, yang subur, bukan tanah yang tandus. Dan lahannya itu diketahui oleh kedua belah pihak. Dan tanah itu sepenuhnya diserahkan pada penggarap. Pemilik lahan tidak boleh ikut menggarap lahan tersebut. Sedangkan syarat-syarat dari pembagian hasil tanaman itu hendaknya dijelaskan di dalam akad. Dan hasil tanaman itu untuk kedua belah pihak, tidak boleh hanya untuk penggarap saja, tidak boleh hanya untuk pemilik lahan saja. Kemudian pembagian hasil tanaman itu dijelaskan persentasenya, seperti 50-50, 75-25, 70-30, atau nisbahnya, misalnya 1/3, 2/3, setengah-setengah. Kemudian persentase itu dari keseluruhan tanaman. Tidak boleh bagi hasil dalam bentuk pembagian lahan. Jika ada 2 lahan, tidak boleh hasil 1 lahan untuk satu pihak, kemudian lahan kedua untuk pihak lain. Jika hanya 1 lahan, juga tidak boleh 1 lahan dibagi 2, kemudian masing-masing mengambil hasil setengah lahan. Kenapa demikian? Karena hasilnya belum tentu sama gitu. Makanya harus persentase dari keseluruhan hasil tanaman. Demikian pembahasan tentang muzara'ah dan mukhabarah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.